Assalamualaikum Pak Sony. Waalaikumsalam. Pak Naryo ya? Iya Pak, iya. Ya. Izin. Ada beberapa kegiatan yang harus dikerjakan sekarang. Iya, Jadi sambil jalan, saya kalau dibuka masih terus bisa itunya ya, tapi ya ikutin gitu ya Pak. boleh Pak. Jadi sambil Nanti buka mohon maaf, handphone ya. ya. Nanti mohon maaf ketika ternyata nggak bisa melanjutkan, tapi saya akan coba ikuti lewat HP Pak. Ini Oke, kebetulan baik masih bisa. baik Pak Naryo. Ya, makasih Pak. Baik, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Pak. Terima kasih sudah bergabung kembali nih Bapak Ibu. Selamat siang. Sudah 9 orang nih yang gabung. Bu Sulasmi, terima kasih sudah gabung. Bu Heni, kemudian Iya, Ibu Pak, Distri, sama. terima kasih. Pak Naryo, ya Pak Naryo sambil ini mengerjakan workshopnya sambil di kendaraan. Sama-sama Pak. Pak Ajis, terima kasih Pak Ajis. Pak Alberto, selamat siang. Iya Pak. Terima kasih sudah gabung kembali. Bu Iya, Nadia, Pak. terima kasih Bu Nadia. Kemudian Pak Momon, Assalamualaikum Pak Momon. Terima kasih sudah bergabung Pak Momon. Wah, sudah di rumah ini kayaknya nih. Iya Pak. Kemudian Pak Isran, wah masih connect audionya ya. Bu Puji, terima kasih sudah gabung Bu Puji. Pak Momon, terima kasih Pak Momon sudah bergabung. Bu Puji, terima kasih Bu Puji. Ini masih di sekolah atau sudah di rumah ini, Bapak Ibu? Masih di sekolah Masih Pak. di sekolah Pak. Oh, di sekolah ya. Masih di sekolah. Iya. Sebagian Lagi di di sekolah. perjalanan Pak. Kalau Pak Naryo ini perjalanan ke sekolah nih kayaknya nih. Baik Bapak Ibu, ini sudah 12 yang gabung. Kita tunggu sebentar ya supaya agak banyak karena nanti akan berdiskusi mengenai pembagian tugas. Jadi strateginya
walaupun banyak topiknya, tapi saya pikir Bapak Ibu tidak perlu mengerjakan semuanya gitu. Cukup satu topik saja, nanti disebar ya, berbagi. Supaya lebih ringan tugas-tugasnya. Bapak Ibu, saya lihat di kelasnya ini sudah ada yang mengakses ke sesi 5 ya. Sudah ada yang masuk ke sesi 5 ya. Padahal nggak apa-apa sih, bagus, padahal belum mulai. Tapi sudah saya buka karena untuk Pikon ya. Karena untuk mengakses link Pikonnya. Mudah-mudahan segera teman-teman yang lain bisa masuk ya, karena kita akan berdiskusi mengenai pembagian tugas-tugasnya. Nah, Bu Puja mulai gabung nih. Pak Isran bisa share kameranya, Pak? Dicoba jaringannya nih. Ya, selamat bergabung, Bu Puja. Bu Desi, selamat bergabung, Bu Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Muni juga sudah gabung, alhamdulillah. Bu Muni, terima kasih. Pak Isran mungkin terkendala dengan ini ya, dengan internetnya ya. Agak berat untuk share kameranya. Baik, ini peserta sudah 13 yang bergabung, 15 dengan saya dan Bu 15. Nadia. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam warahmatullahi. Terima kasih sudah bergabung kembali di Pikon termin ketiga ya. Ini sebetulnya Pikon termin ketiga ini menggantikan Pikon sore Sabtu, hari Sabtu sore. Jadi ini seolah-olah kita sedang Pikon hari Sabtu sore. Ditarik ke hari Jumat. Sehingga besok tidak perlu Pikon, tapi Bapak Ibu masih bisa mengakses materi, menyelesaikan tugas-tugasnya di LMS. Tetap saya buka LMS-nya, tapi mandiri, bebas jadwalnya secara mandiri. Baik, Pak Isran ini ada chatnya, cuma bisa dengar. Baik, bagaimana suaranya Pak? Terdengar jelas tidak Pak Isran? Boleh dijawab di chat saja. Suara terdengar jelas tidak Pak Isran? Oh jelas, alhamdulillah. Baik, tidak masalah. Dihemat saja paket internetnya ya, karena mungkin kurang begitu bagus sinyalnya. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke merekam. Kalau kemarin sampai tadi pagi ya menjelang siang, kita praktiknya itu menggunakan video milik orang lain kan begitu ya. Nah, sekarang kita coba bersama-sama melakukan perekaman. Jadi merekam fenomena gerak gitu ya. Nah, harapannya kalau dengan merekam sendiri itu lebih dekat gitu ya, fenomenanya lebih terasa, khususnya buat siswa sebetulnya. Suara putus-putus nih Pak. Suara putus-putus, ini yang didengar oleh siapa ini? Bu siapa? Bu Suci atau Bu siapa tadi barusan? Coba dicek lagi, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Pak. Jelas Pak, jelas. Baik. Jelas, Pak. Lanjut ya, baik. Saya akan pelankan kecepatan berbicaranya untuk mengantisipasi beberapa tempat yang memang kurang bagus, terputus-putus ya suara dari Zoom meetingnya. Baik, jadi harapannya kalau merekam gitu lebih dekat gitu ya, terasa memiliki dan yakin ini bendanya memang ada
tempatnya juga diketahui gitu ya, peristiwanya juga memang seperti itu, bukan rekayasa gitu ya. Khusus buat siswa, kalau Bapak Ibu kan sudah yakin tentang teori GLB, GLBB, gerak vertikal ke atas, jatuh bebas, parabola kan sudah yakin, tapi siswa kan sedang belajar. Kalau lebih yakin lagi terkait dengan objek dan fenomena serta bagaimana rumusan dari hubungan variabelnya kan lebih bagus lagi begitu ya. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan terlebih dahulu merekam fenomena geraknya, baik itu gerak GLB sampai ke gerak parabola. Kemudian mengembangkan LKPD-nya. Mengembangkan LKPD untuk membelajarkan siswa dalam memahami fenomena tersebut. Misalnya untuk rekaman GLB berarti dibuat LKPD untuk praktiknya. Praktik bagi siswa, panduan bagi siswa dalam merekam GLB, kemudian menggunakan trackernya. Jadi beri panduan di LKPD-nya. Sampai dikembangkan pertanyaan-pertanyaan untuk menghantarkan siswa mampu memperoleh rumus-rumus dari topik tersebut, dari fenomena tersebut gitu ya. Nah, di sini ada 5 topik, tapi berbeda dengan angkatan 1. Kalau angkatan 1 kemarin, setiap Bapak Ibu mengerjakan 5-5-nya. Tapi berakibat saya jadi kerepotan juga membuka satu persatu gitu ya. Di 2 hari terakhir begitu ya. Nah, strateginya begini saja Bapak Ibu saya tawarkan, bagaimana Bapak Ibu cukup satu topik saja dipilih. Ada yang memilih topik GLB, ada yang memilih topik GLBB gitu. Tapi nanti dibahasnya satu-satu. Ada jadwalnya. Pikon hari Senin misalnya pagi-pagi untuk topik GLB. Kemudian siangnya untuk topik gerak pada bidang miring gitu. Sorenya topik yang lain dan seterusnya gitu. Sehingga bergiliran dan Bapak Ibu yang berkewajiban untuk presentasi pun sudah jelas. Yang presentasi GLB tentu yang mengerjakan topik GLB. Nanti yang presentasi parabola tentu yang mengerjakan topik parabola. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya waktu luang, boleh juga mencoba yang lainnya. Misalnya ketika tugasnya GLB tapi ingin mencoba gerak vertikal ke atas boleh saja. Tapi yang diwajibkannya cukup 1 begitu Bapak Ibu ya. Bagaimana Pak Ibu, setuju tidak Pak Ibu? Kalau dibagi, setuju. Tidak semua dikerjakan gitu. Setuju, Pak. Setuju ya. Jadi kalau begitu tugasnya itu nanti ada berapa ya? Yang kemarin pertama kan tugas main map ya. Alhamdulillah sudah 19 peserta sudah kirim. Sudah dapat skor ya. Bapak Ibu bisa dicek skornya ya. Untuk tugas main map itu masuk ke skor keterampilan. Kemudian nanti tugas merekam. Jadi upload video rekaman. Tugas yang kedua. Tugas yang ketiga, membuat LKPD-nya. Jadi selama pelatihan ini Bapak Ibu cukup hanya mengupload 3 tugas saja, 3 file. Mudah-mudahan tidak terlalu memberatkan gitu ya. Nah, tapi walaupun 3 file tugas, sebetulnya aktivitas Bapak Ibu kan padat ya dalam mencoba. Dari kemarin kan mencoba terus gitu ya, mengulang kembali, mencoba kembali software tracker untuk video yang lain kan begitu ya. Baik, Bapak Ibu bagaimana? Apakah setuju? Setuju. Setuju ya. Jadi tinggal 2 lagi tugasnya. Main map sudah, berarti nanti Bapak Ibu untuk besok itu upload rekaman geraknya. 1 file saja cukup, 1 file video. Kemudian hari Senin upload LKPD. Berikut nanti presentasinya, gitu ya. Baik, sebelum pembagian tugas, izinkan saya share screen dulu untuk sedikit menayangkan mengenai merekam menggunakan HP ya, menggunakan kamera HP. Izin saya share screen dulu. Baik, apakah sudah terlihat layar komputer Pak. saya? Sudah ya, saya sedang membuka
sesi 5, Bapak Ibu. Saya sedang buka sesi 5 di sini ya. Jadi kita buka bareng-bareng saja di sini. Ini saya perbesar saja. Nah, gitu ya. Ini mengenai cara merekam praktikum fenomena gerak dengan Android ya. Mari kita simak sama-sama saja Bapak Ibu. Lagi Vicon? Gimana? Oh, yang di rumah ya? Iya. Jadi solar saja itu kan energi matahari ya. Kita diproduksi oleh fotovoltaiknya itu ya. Kemudian ke perangkat charger. Dia mencas itu. Ini ya, nanti dari aki itu jadi listrik kembali ke DC, inverter, jadi AC 220 volt. Ada. Baik, Bapak Ibu, mungkin suara dari videonya kurang begitu keras, Bapak Ibu ya. Tapi di sini pengantarnya pertama Pak Ibu. Halo Bapak Ibu, bisa mendengar suara saya? Bisa Pak, bisa. Bisa, baik. Bisa, Di sini Pak. yang Bisa. penting itu Bisa, pertama, Pak. ya bisa ya. Bapak Ibu tidak usah mengupayakan alat perekam yang mahal seperti kamera ataupun handycam, cukup menggunakan HP saja gitu ya. Cukup menggunakan HP saja, satu. Yang kedua, pada saat merekam, upayakan posisi HP-nya tetap tidak berubah. Iya. Nah, yang kedua itu yang penting. Boleh menggunakan bantuan misalnya pakai tripod atau juga dipegang tapi dengan posisi tetap tidak bergerak gitu ya, tetap posisinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk fenomena selain gerak vertikal, misalnya bidang miring, kemudian GLB mobil-mobilan, kemudian gerak parabola, sebaiknya rekamannya itu gerakan dari kiri ke kanan gerakannya. Seperti yang dicontoh video ini,
Gerak parabola itu dari kiri ke kanan. Nanti untuk mobil-mobilan pun sama, direkamnya gerakannya dari kiri ke kanan. Untuk bidang miring pun sebaiknya dari kiri ke kanan. Itu sebaiknya. Apakah boleh terbalik? Boleh-boleh saja. Tapi untuk mempermudah kita dalam setting koordinat kartesiusnya supaya tidak banyak berubah, sebaiknya dari kiri ke kanan. Itu Bapak Ibu ya. Dari kiri ke kanan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan bantuan alat pelontar. Yang di video ini menggunakan alat desoldering. Itu alat untuk menghisap timah solderan ketika mau melepas komponen yang pegas itu ya. Nah itu kalau dibalik, itu posisinya kalau dibalik itu menjadi nah ini kalau dibalik, sebentar saya setujukan dulu. Nah ini sebetulnya alat penghisap timah. Tentu Bapak Ibu juga sudah mengenalnya ya. Ini murah, sekitar 20 ribuan atau 25 ribu di toko elektronik ini ya. Ini untuk menghisap timah. Ini moncong ini terlihat Bapak Ibu ya, moncong putihnya. Terlihat Bapak Ibu ya, moncong putih? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Ini sebetulnya lubang kecil untuk menghisap timah. Di sini ada piston, di sini ada pegasnya. Ini apa namanya ini ya? Ya semacam tuasnya gitu ya, bisa ditekan ke bawah sampai mengunci. Berarti keadaan pegasnya mampat kan begitu ya. Ketika didekatkan ke timah panas yang cair, ini tinggal dipijit, dia akan balik lagi, akan kembali ke atas sehingga dapat menghisap, memasukkan timah. Nah fungsi ini tidak kita pakai, tapi yang dipakainya ini. Ini kan ada semacam tombol gitu ya, ketika dimampatkan ke sini, dipijit seperti menembak gitu ya. Bisa menyimpan bola di sini. Bola objeknya di sini gitu. Nah, untuk supaya tidak melempar pakai tangan bisa pakai ini. Tapi kalaupun mau pakai tangan juga tidak masalah Bapak Ibu ya, silahkan bebas-bebas saja. Begitu. Jadi sekali lagi, pertama saat merekam boleh menggunakan kamera Android cukup. Itu bisa kita analisis ya. Jangan khawatir. Dengan hasil rekaman kamera Android pun hasilnya bisa kita analisis dengan baik menggunakan tracker. Yang kedua, posisi merekamnya harus tetap, tidak boleh goyang. Pegang kameranya tidak boleh goyang. Yang ketiga, dianjurkan untuk mengambil rekamannya dari kiri ke kanan. Jadi posisikan perekamnya itu, memposisikan supaya bendanya itu terekam gerakannya dari kiri ke kanan. Kemudian boleh menggunakan alat bantu gitu ya. Nah, kemudian waktu start rekamnya itu jangan mendadak. Ketika dilempar baru start. Sebaiknya start dulu saja, jalankan rekamannya. Baru mulai digerakkan, baru mulai melempar. Jadi on dulu kameranya, kemudian lempar gitu. Sehingga ada frame-frame di depan yang nanti akan dibuang, tidak masalah, tapi fenomenanya akan terekam dari posisi awal. Dan stopnya itu setelah bendanya selesai gitu ya, mau direkam sampai mana baru stop. Tidak usah bareng-bareng. Misalnya ketika gerak jatuh gitu ya, ketika benda menumbuk lantai, tidak usah cepat-cepat di stop, tunggu saja. Tumbuk ke bawah, tunggu sebentar baru stop. Sehingga ada leluasa gitu frame-frame-nya, baik frame awal maupun frame akhir, itu sudah tidak termasuk dalam frame yang dianalisis itu dibuang. Tapi fenomenanya akan terekam utuh begitu Bapak Ibu. Sampai di sini Bapak Ibu bisa diikuti ya terkait perekamannya. Ya. Baik, saya akan stop share dulu. Jadi untuk rekaman ini tidak terlalu banyak yang disampaikan, hanya itu saja karena kan kita terbiasa selfie ya. Terbiasa menggunakan kamera HP Android begitu ya. Baik moto ataupun merekam video gitu ya. Nah, cuman kalau selfie kan kita kadang-kadang gerak gitu ya. Nah, untuk ini harus diam, tidak goyang ya ketika merekam, tidak goyang kameranya. Upayakan warna
benda dengan warna background-nya itu kontras. Upayakan warnanya kontras, kemudian daerah gerakan bendanya itu sebaiknya masuk semua ke dalam rekaman video. Jadi atur jaraknya. Tidak terlalu jauh, karena kalau terlalu jauh kan kecil ya. Tapi juga tidak terlalu dekat, nanti akan keluar dari area rekaman kameranya gitu ya. Kemudian yang terakhir yang penting adalah penanda atau markernya. Bapak Ibu harus menempelkan penanda di dalam background-nya, pada background-nya. Penanda ini penting, 2 buah penanda ini penting untuk memberikan informasi jarak untuk kalibrasi. Bisa menggunakan lakban, bisa dengan dititiki dengan besar gitu pakai spidol bisa gitu ya. Kemudian untuk kepentingan informasinya ditulis saja di kertas jaraknya, misalnya 2 penanda itu jaraknya 30 cm. Mohon ditulis di kertas pakai spidol 30 cm, kemudian disimpan di background-nya, ditempelkan supaya terekam di videonya. Sehingga orang lain akan tahu, oh jarak 2 marker ini sekian senti gitu ya. Untuk analisisnya. Sehingga siapapun nanti tidak usah bertanya lagi. Hanya tinggal melihat videonya. Ini jarak markernya berapa senti? Kan harus nanya-nanya lagi. Nanti tidak perlu lagi karena sudah diberikan informasi berupa tulisan. Tulisan di kertas, ditulis pakai spidol saja. Jarak sekian-sekian. Baik, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ditanyakan atau usulan? Silahkan Bapak Ibu. Atau cukup jelas? Pak, Ya, silakan Bu. mau nanya. Tadi kan tugasnya kan kita bagi-bagi ya Pak, Iya, bagi-bagi. usulannya. Nah, tapi untuk tugas rekaman itu mandiri atau mandiri ya? Mandiri, Bu, mandiri. Mandiri kalau rekaman ya? Iya. Kalau yang Semuanya mandiri. LKPD-nya mungkin yang, oh semua mandiri? Mandiri, cuma dibagi-bagi topiknya. Tidak semua topik. Oh begitu. Ya, misalnya oh, Bu, topiknya yang kita ini bagi. siapa yang bertanya? Bu Heni. Bu Heni. Misalnya Bu Heni hanya milih apa Bu Heni kira-kira? GLB. Ya, berarti hanya merekam fenomena GLB saja. Kemudian menganalisis GLB saja, kemudian membuat LKPD untuk GLB saja. Tidak perlu mengirim tugas LKPD gerak parabola. Nah, nanti Ibu Bapak yang lain milih gerak parabola, begitupun sama. Gitu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Sama-sama Bu. Ada Pak Naryo Pak. Oh, Pak Naryo, silakan Pak Naryo. Iya Pak, ini mau bertanya Pak terkait dengan rekaman dengan LKPD. Apakah rekaman dengan LKPD-nya harus sejenis gitu? Bersesuaian Pak, supaya linear. Bersesuaian. Sekali rekam, sekali analisis, sekali LKPD-nya gitu. Oke, terima kasih Pak. Ya, jadi ringan lah mudah-mudahan. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, akan saya tampilkan Excel pembagian tugasnya. Nanti Bapak Ibu pilih gitu ya, mau topik yang mana. Karena ada 5 topik, berarti mau tidak mau satu topik itu oleh 4 orang. Jadi jangan numpuk di GLB semua, atau jangan numpuk di gerak parabola semua. Jadi kita berbagi ya. Jadi untuk GLB ada 4 orang, kemudian GLBB 4 orang. Gitu. Baik Bapak Ibu, saya share kembali ya, saya share kembali screen-nya. Mana ini? Minimize dulu. Oke. Bapak Ibu sudah melihat tampilan Excel di komputer saya? Sudah Pak. Ya, mohon maaf namanya tidak diawali dengan Bapak dan Ibu ya itu ya. Ini sesuai dari daftar yang kami terima gitu ya. Belum sempat diubah menjadi Pak dan Bu-nya. Bapak Ibu mohon maaf sekali namanya langsung gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Baik. Ini ada 5 nih, ada 5 terbaca Bapak Ibu, ada 5 Baca Pak. 5 topik gitu ya. Yang pertama yang A ini GLB, yaitu mobil-mobilan.
Kalau Bapak Ibu punya ide lain selain mobil-mobilan boleh ya. Yang penting fenomenanya GLB. Kemudian yang kedua bidang miring. Yang kedua bidang miring. Yang ketiga gerak vertikal ke atas. Nah kalau ini lebih umum saja ya, GPB saja ya. Kemudian yang keempatnya gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah, boleh gerak jatuh bebas, boleh juga gerak yang P-nya sudah ada P0-nya gitu ya. Kemudian gerak parabola. Kemudian gerak parabola. Ada 5 Bapak Ibu ya. Berarti karena Bapak Ibu di sini pesertanya ada 20, berarti satu topik ini hanya boleh dipilih oleh 4 orang supaya merata gitu ya. Sekarang saya tawarkan dulu. Atau gimana taktisnya? Nawarkan dulu topik atau saya sebutkan satu-satu. Misalnya Pak Momon pilih apa dan seterusnya. Bagusnya bagaimana? Langsung Ditawarkan Ya, Pak. yang Tulis sudah beli A, B, O. mobil-mobilan, Pak. Oh, Yang gitu Pak ya. Narya, Pak. Baik. Yang Oke, sudah Pak. beli mobil-mobilan, Pak, untuk GLB. Yang lainnya ditentuin sendiri aja, Pak. Baik. Oh iya, saya Yang Diundi GLB, saja, Pak. baik. Diundi. Baik. Berarti Sekarang, saya GLB, Pak. sekarang GLB ya, ada mobilnya. Rata-rata udah beli Ya. mobil-mobilan, Pak. Iya. Sony aja yang nentukan, Pak. Semua lah beli Rata-rata. mobil. Udah beli mobil-mobilan, Pak. Nggak mau GLB. Ya, nggak mau GLB. Diundi, Pak. Diundi. GLB. Gini aja Bapak Ibu. Diundi, Pak. Buat aja. Iya, Ya. biar A, B, C, D, E kayak gitu, Pak. iya, bener-bener. A B C D E gitu. A B C D E. Terus ulang lagi A, B, C, D, E lagi. Terlalu lama kalau diundi. Setuju. Kelompoknya ada Udah, materinya Bapak kayak aja. Kayaknya semua mobil-mobilan ini. Udah beli mobil Biar semua ada masalahnya. Sony-nya aja yang nentukan, Oh Pak. gitu. Baik. Kalau begitu Bapak dua aja saja lah, Pak. tugasnya. Baik Bapak Ibu mohon izin saya bicara dulu. Kalau begitu kan semua sudah beli mobil-mobilan ya. Kalau begitu dikunci. Iya. Yang A dikunci. Yang A-nya dikunci ya. Yang A-nya dikunci. Izin, Pak, izin. Mohon maaf, saya belum beli mobil, Pak. Tapi sudah naik mobil. Udah naik mobil. Belum beli Baik. mobil tapi Jadi lagi gini jalan saja. mobil, Pak. Solusinya gini saja Bapak Ibu ya. Yang A, Bapak Ibu yang sudah beli mobil-mobilan boleh praktik semua gitu ya. Boleh praktik sambil sampai ke membuat LKPD boleh gitu. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, Oke. tapi nanti yang diwajibkan kirimnya hanya 4 orang. Gitu. Bagaimana Bapak Ibu? Yang wajib kirim tugasnya 4 orang. Tapi yang apa namanya? Ikut, Pak, setuju. Kalau kirimnya double nggak apa-apa. Mobil-mobilan dengan bidang miring boleh. Tapi nanti misalnya Oh gitu, Pak boleh. Pak Yoyo wajibnya siapa yang sudah beli mobil-mobilan? Siapa salah satunya? Saya ada Saya, Pak mobil-mobilan saya, saya. Pak. Siapa namanya? Ibu. Nama. Bu Heni, Pak. Ya, misal Bu Heni. Bu Heni. Bu Heni sudah beli mobil-mobilannya ada. Nanti penasaran ini praktek mobil-mobilan kan? Praktek. Tapi kebetulan tugasnya gerak vertikal ke atas. Nah, berarti Bu Heni wajibnya gerak vertikal ke atas. Tapi kalau ingin upload dengan mobil-mobilan juga boleh gitu ya. Jadi 2, tidak masalah. Nah, mungkin ada konsekuensi Iya, yang Pak. ini kan mungkinnya skornya. Tapi kewajibannya 1 saja gitu. Tapi yang kebetulan misalnya Bu Muni rekam mobil-mobilan, tugasnya juga GLB ya sudah 1 itu aja kirim boleh. Tapi misalnya Pak Yoyo ini rajin 5-5-nya kirim boleh juga, tapi wajibnya 1, misal gerak parabola misalnya gitu ya. Mobil-mobilan, Pak. Ya, boleh. Nah, sekarang Pak, saya izin, tawarkan Pak. dulu. Sudah ada Pak. Ya, saya tawarkan dulu yang GLB siapa? Sebutkan namanya yang GLB. Yang wajibnya GLB. Heni, Pak. Heni, Bu Pak. Heni, 1 Bu Heni. Terus siapa lagi? Sulasmi, Pak. Bu Ini, Sulasmi. Pak. Terus Siti juga boleh, Pak. Bu Siti, boleh. Terus Ini, Pak. Apa beri, Pak? namanya siapa? Nama. Biarti Pak. Apa beri? Biarti. Pak Fajri, ini Pak Fajri. Pak Fajri ya? Ya, boleh ya. Ya. Biarti, Sudah 4 ini ya yang mobil-mobilan. Tapi yang lain boleh coba. Kan Tapi kebagian boleh coba, mobil-mobilan boleh kayaknya. upload, ya. Boleh coba dan upload, tapi ada tugas yang lain gitu ya. Bapak Ibu, oke ya, bungkus ya. Oke. Baik. Iya, Pak. Gerak pada bidang miring nggak apa-apa, Pak.
Baik. Sekarang yang milih B, sebutkan namanya. Yang milih B. Ibu Yang Pus. jelas namanya. Bu Kusdiarti. Bu Kusdiarti. Betul ya? Baik. Bu Kusdiarti. Terus siapa lagi? Siapa? Buniatus, Bu Pak. Bu Muni. Bu Muni. Ya, Bu Muni. Ya. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada perlu 2 lagi nih, bidang miring. Untuk bidang miring ada 2 lagi. Peluangnya 2 lagi siapa? Saya aja Pak, Pak Naryo Pak. Kalau ini Oh, Pak. oke, Pak Yoyo ya. B ya, Pak Yoyo. B. Ya. Oke. Di mana Bisa namanya, nanya, Pak? Pak Yoyo. Boleh miring, Pak. Pak Yoyo B. Siapa lagi? Satu lagi. Nggak boleh miring, nggak apa-apa. Siapa namanya? Aziz Rohman, boleh miring. Pak Yang Ajis. orang Pak kita. Ajis ya? Pak Ajis. Iya, iya. Ya. Yang Sudah belakangnya 4. nggak miring, Pak. Sudah 4 ya, bidang miring ya. Sudah 4. Bukus, kemudian Bu Muni, Pak Ajis, dan Pak Yoyo. Sudah. C, yang gerak vertikal ke atas. Siapa yang gerak vertikal ke atas? Yang ini mudah, tinggal dilempar saja ya. Misalnya kertas diremas-remas, kemudian dilempar ke atas, gerak vertikal ke atas, ya. Tinggal direkam. Jadi ada 2 orang, ada yang melempar, ada yang merekam. Jadi, Pak. Siapa? Bu Distri, Pak. Ibu Distri. Distri. Bu Iya. Distri ya, C ya Bu Distri ya. Kemudian siapa lagi? 3 lagi. Ayo 3 orang lagi, baru sendirian nih Bu Distri. Mungkin tentuin aja nggak apa-apa Pak, karena mungkin gangguan sinyal atau apa. Oh nggak? begitu. Atau saya lewat Iya, dulu, Pak, nggak nanti kedengeran. untuk terakhir baru Suaranya menentukan. putus-putus, Pak. Ya. Alberto, Pak. Pak Alberto, C ya Pak Alberto. Suaranya putus-putus, Pak. Oh gitu, suara saya putus-putus ya? Iya, Alberto, Pak. Ya, Pak Alberto sudah C ini. Bu Distri, Bu Pak Suci, Alberto, Bu Suci. Bu Suci yang mana ya? Nomor berapa? Bu Suci. Terakhir. Oh, terakhir. C. Satu lagi. Satu lagi. Halo Bapak Ibu. Silakan satu lagi. Siapa? Satu lagi siapa? Ayo, yang C. Rimayani aja boleh, Pak. Yang Ibu C. Rimayani. Baik, Iya. terima kasih. Kemudian D, gerak ke bawah ya, gerak ke bawah, vertikal ke bawah. Siapa? Ini sama Puji, Pak. mudahnya dengan GPA ya. Ibu Puji. Ya. Bu Puji. Alberto, Pak. Bu Puji. Alberto, Pak. Pak Pak Alberto, Alberto kan tadi C. sudah Ya. yang C, Nomor Pak. 9, Pak. Oh, sudah jadi Ya. oh. Soalnya tersendat-sendat lemok, Pak. Sudah Kadang Pak putus Alberto. nyamuk, Pak. Udah kedengar, maaf. Iya, nggak apa-apa, Pak. Bapak sudah yang C ya, Pak ya? Oke. Iya, terima kasih, Pak. Toyib, Pak. Terima Mau kasih. D, Toyib, Pak. Pak. Toyib D, Pak. Puji, Pak Toyib. Toyib D. D. Desi, Siapa lagi? Pak. Desi. D. Satu lagi. Pak Isran tuh, Pak. Halo Pak Isran. Pak Isran Pak. Ada Pak Isrannya? Tadi mengetikkan di chat Pak. Oh ada ya, saya tidak baca itu. Beliau D juga ya? D. Iya, Oke, D, Pak. berarti ini yang lainnya berarti ke E ya, Pak Momon Gerak parabola. Kemudian, halo Pak Momon, bisa dengar suara saya? Halo, iya dengar, Pak. Kebagian Ya, yang bisa. parabola, Pak Momon ya. Pak Ya, Yakob izin dulu tadi, berarti beliau siap dengan parabola ya. Kemudian Pak Lambo mungkin belum gabung ya? Ada kendala mungkin, kendala sinyal.
Pak Lambo yang E. Kemudian Ibu Puja. Halo Bu Puja. Iya, Pak. Ibu Puja E ya? Iya, Pak. Baik. Udah semua. Nanti akan saya share ini di grup WA saja ya. Saya share tabelnya. Oke, Ya, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sip, bungkus ya. Nah, Bapak Ibu, untuk penamaan Oke. filenya, supaya saya tidak repot lagi merinim ketika download dari LMS. Nah, untuk tugas berikutnya ini ya, untuk tugas kedua. Kalau yang ke-1 kan sudah selesai semua. Yang ke-1 itu mind map atau peta pikiran. Sudah, jangan dipikirkan lagi, itu sudah jadi. Sudah 19 yang kirim. Untuk yang kedua itu kan hasil rekaman ya. Rekamannya boleh berupa MP4, video ya, boleh berupa MP4, boleh berupa MOV. Tergantung settingan dari HP-nya ya. Silahkan. Biasanya ada MP4 atau MOV biasanya untuk rekaman. Beri namanya misalnya Pak Ajis ke bagian ini tadi, ke bagian gerak vertikal ke atas ya Pak Ajis ya. Pak Ajis kan ke bagian gerak vertikal ke atas ya. Pak Ajis bidang miring, Pak. Oh, bidang miring. Nah, Pak Ajis bidang miring. Bidang miring. Jadi nama filenya bidang miring Pak Ajis gitu ya. Beri nama bidang miring Pak Ajis. Bu Puja ke bagian apa tadi Bu Puja? Gerak Salah parabola, Pak. ketik Pak Ajis. Parabola. Ya. Jadi Gerak. O. Gerak parabola Bu Puja gitu ya. Jadi ada namanya supaya mudah nanti ketika saya download. Itu boleh MP4, boleh MOV ya untuk tipe filenya. Itu yang kedua. Nah, setelah Bapak Ibu merekam, boleh diulang-ulang merekamnya sampai dapat rekaman yang terbaik menurut Bapak Ibu gitu ya. Nah, kemudian silakan dianalisis secara mandiri. Analisis menggunakan tracker. Cari variabel apa yang akan dimunculkan untuk besaran-besaran fisikanya. Nah, boleh berulang-ulang dianalisisnya sampai dirasa dapat hasil yang memuaskan begitu ya, hasil dari analisisnya. Nah, dari sana coba dikembangkan panduan bagi siswa. Nah, tadi kan Ibu yang merekam dengan menganalisisnya sampai menemukan besaran fisikanya sampai dapat rumus. Nah, sekarang bagaimana kalau siswa? Berarti beri panduan langkah-langkah untuk merekam, menganalisis sampai pertanyaan-pertanyaan untuk dapat menggiring siswa menemukan persamaan-persamaannya begitu dalam bentuk lembar kerja peserta didik. Untuk LKPD jangan bertanya formatnya. Formatnya bebas silahkan. Jangan bertanya komponennya. Komponennya bebas mau dimasukkan apa saja. Mau dari KI, KD dimasukkan boleh gitu ya. Mau dari judul saja boleh. Alat bahan dimasukkan silahkan gitu ya. Tapi yang penting Bapak Ibu coba dengan pendekatannya inquiry. LKPD-nya dikemas dengan pendekatan inquiry. Apa itu inquiry? Intinya, ini bukan model ya, bukan model inquiry-nya yang ditekankan, cukup pendekatannya saja dengan pendekatan inquiry. Apa itu? Intinya, ketika siswa itu menggunakan LKPD yang Bapak Ibu buat, saya ulangi lagi, ketika siswa nanti menggunakan LKPD yang Bapak Ibu buat, siswa itu tergiring untuk menemukan sendiri persamaan yang sedang dipelajari. Atau teori, atau kesimpulan, atau apapun produknya. Bisa konsep, bisa hukum. Dari hasil kegiatannya. Gitu ya. Karena ada dua jenis kan praktikumnya ya. Ada praktikum yang modelnya klarifikasi ya. Ada praktikum yang modelnya inquiry. Yang untuk memperoleh pengetahuan. Nah, harapannya yang sekarang kita buat LKPD untuk siswa itu menemukan secara mandiri teori berdasarkan hasil praktik. Kalau yang klarifikasi kan biasanya siswa belajar duluan teorinya di kelas. Dapat G-nya sekian, seterusnya gitu di kelas dalam teori dari buku atau diskusi. Nah, nanti minggu depannya praktek untuk membuktikan ya. Praktek di lab. Nah, itu yang klarifikasi. Sementara yang sekarang kita buat dibalik. Siswanya belum belajar. Misalnya untuk gerak parabola, berarti siswa belum belajar gerak parabola. Nah, ketika mau belajar gerak parabola, diajak langsung penelitian.
sampai menemukan persamaan melalui analisis begitu. GLB pun sama, siswa belum belajar GLB, tapi diajak untuk meneliti sampai menemukan fenomena GLB, ketemu persamaannya. Gitu. Sampai di sini bisa diikuti Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa ya, terbayang ya? Untuk format bebas. Terbayang, Pak. Untuk formatnya bebas, isinya poin-poinnya apa saja silakan. Saya tidak akan menentukan, silakan. Yang penting di dalamnya itu ada panduan untuk petunjuk untuk merekam videonya, fenomena geraknya, ada petunjuk untuk menggunakan aplikasi trackernya, gitu ya. Dan ada bimbingan-bimbingan, misalnya tabel, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang menggiring siswa menyimpulkan, menemukan persamaan dan seterusnya. Begitu Pak Ibu ya. Jadi betul-betul LKPD-nya buatan sendiri. Walaupun 4 orang yang sama, berdiskusi boleh, tapi tentu gaya penulisan akan berbeda, Bapak Ibu ya. Yang membuat GLB 4 orang tentu akan berbeda gaya penyajiannya, walaupun berdiskusi. Boleh berdiskusi, silahkan, begitu ya. Begitu Pak Ibu, terbayang ya? Nah, jadi linier, Bapak Ibu yang merekam fenomena gerak vertikal ke atas, maka menganalisis videonya sendiri, gerak vertikal ke atas. Kemudian membuat LKPD untuk gerak vertikal ke atas juga, gitu ya. Mudah-mudahan ini ringan Bapak Ibu ya. Nah, untuk membuat LKPD, karena ada rincian untuk panduan penggunaan trackernya, Bapak Ibu harus terbiasa menggunakan tools untuk rekam gambar. Misalnya print screen yang paling sederhana ya. Print screen itu di tombol keyboard di komputer ada keyboard PRT SC, itu bisa dipakai. Jadi ketika menunjukkan misalnya klik menu atau tombol untuk koordinat kartesius seperti di print screen. Di print screen kemudian akan muncul seperti ini di print screen gitu ya. Atau boleh juga sniping tool. Sniping tool itu bawaan dari Windows, bisa dikeluarkan sniping toolnya. Atau boleh ketika menampilkan data tool tadi seperti Pak Yoyo, misalnya dengan copy image gitu ya, copy image kemudian copy paste. Nanti kan di Word bisa dipastikan semua, di paste semua gitu ya. Baik print screen, copy image ataupun sniping tool. Gitu Bapak Ibu ya. Sehingga panduannya jelas bagi siswa. Mungkin LKPD yang Bapak Ibu kembangkan akan beberapa halaman jadinya. Karena berikut dengan petunjuk menggunakan tracker untuk video tersebut. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Pak Ibu? Ada usulan? Baik, Bapak Ibu akan saya tunjukkan sedikit, saya demokan penggunaan sniping tool Bapak Ibu ya. Sniping tool. Ya. Karena biasanya di Windows belum dimunculkan sniping toolnya. Kalau print screen kan mudah, print screen di tombol sudah ada. Kemudian fitur-fitur untuk copy image juga sudah disediakan. Nah, tinggal yang belum dimunculkan itu yang sniping tool. Saya coba share sebentar Bapak Ibu ya. Izin saya share screen lagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan masih jelas suara saya Bapak Ibu. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, baik. Jelas. Agak putus-putus, baik. Baik, Bapak Ibu, apakah bisa melihat layar di wall di komputer saya, di monitor komputer saya? Bisa, Pak. Ini sudah wall-nya ya, bagian depannya, bagian depan komputer. Nah, untuk memunculkan sniping tool, Bapak Ibu tinggal ketik di sini, cari saja di sini. Search ini ya, terlihat ya penunjuknya? Iya, Pak. Iya, tinggal ketik sniping tool aja. Nah, sniping ya. Huruf besar semua. Nah, gitu. Sniping tool gitu ya. Nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Akan muncul aplikasi sniping tool.
Nah, dari sana kemudian boleh diklik kanan, kemudian pin to taskbar. Kalau saya sudah pin, jadi unpin di sini. Unpin dulu. Nanti di sini klik kanan, pin to taskbar. Boleh dicoba Bapak Ibu, silahkan. Dicoba dulu. Silahkan dicoba dulu Bapak Ibu. Siap, sudah Pak. Ya, sudah ya Bapak Ibu. Sudah. Belum, Sudah. Pak. Ya, yang belum saya tunggu. Nah, sehingga di taskbar ini ada gambar gunting. Ada gambar gunting di sini. Muncul gambar gunting. Sudah semua Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, sehingga ini bisa kita pakai sekarang snipping tool-nya, tinggal dibuka. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Sniping tool seperti ini. Saya tutup kembali Bapak Ibu ya. Nah, misalnya kita ingin mengambil gambar untuk simpan atau dipakai pada LKPD misalnya ya Bapak Ibu. Saya buka dulu Word-nya, Microsoft Word. Ya, seperti ini. Ini untuk LK-nya misalnya ya. LKPD. Baik. Mudah-mudahan masih terdengar suara saya, Bapak Ibu. Masih, Pak. Hanya ini ada petunjuk. Masih. Petunjuk. Maaf besar. Petunjuk analisis misalnya ya. Analisis. Misalnya ada nomor 1 gitu ya. Nomor 2. Nah, sekarang nomor 3-nya ini misalnya pasang misalnya atau aktifkan koordinat ya, koordinat XY pada aplikasi tracker. Aplikasi tracker. Nah, tinggal dibuka saja trackernya. Tinggal dibuka trackernya, mana ya? Yang tadi, latihan tracker. Nah, misalnya begini Bapak Ibu ya. Misalnya aktifkan berarti Bapak Ibu tunjukkan ke sini kan? Nah, tunjukkan daerah sini. Nah, tinggal di sniping tool. Di sniping tool diaktifkan sniping toolnya yang di sini yang gambar gunting. Di bawah ini ada Bapak Ibu ya yang gambar gunting. Kemudian klik new. Kemudian ambil satu kotak mana yang mau ditampilkan. Misalnya ini. Satu kotak ini. Nah, jadi kan. Nah, kemudian tandain saja. Ini misalnya dikasih tanda. Misalnya dikasih bulatan saja ya. Bulatan biru. Nah, ini sebagai penunjuknya gitu ya. Nah, yang ini kan. Tinggal diedit. Copy. Tinggal masuk ke sini. Ctrl V gitu ya. Nah, jadi ini menjadi petunjuk praktikum nantinya.
Aktifkan koordinat XY. Jadi ini ya, yang ini maksudnya. Ini saya kebanyakan sampai ke create. Maksudnya yang ini. Lingkari yang ini. Gitu. Jadi cukup sederhana ya untuk menampilkan. Dan seterusnya, misalnya apalagi lakukan kalibrasi menggunakan tombol ini. Tinggal di print screen lagi di sini. Tinggal print screen, ditandain yang ini ya. Atau gunakan yang snapping tool-nya. Bentar, saya tutup dulu. Misalnya untuk yang kedua ya, kita snapping tool lagi. New, ambil yang kedua. Untuk mengaktifkan tombol apa namanya kalibrasi, ya tinggal tandain saja. Bebas tandainnya ya Bapak Ibu ya, bebas tandainnya. Nah, yang ini misalnya untuk tombol kalibrasi yang ini. Tinggal edit, copy, masuk ke Microsoft Word. Kemudian di sini ada perintahnya, gitu. Diperkecil saja Bapak Ibu ya, perkecil. Ini ada perintahnya dan seterusnya begitu Bapak Ibu. Ini tambahan saja, mungkin bukan ini di luar topik ya, tapi kita kan sedang tracker. Tapi karena berhubung nanti akan mengembangkan LKPD, Bapak Ibu perlu tools yang digunakan untuk mengambil gambar dari tayangan Bapak Ibu untuk memperjelas kepada siswa. Bisa pakai print screen boleh ya. Ditekan saja tombol print screen di laptopnya, di keyboardnya. Nah, kemudian langsung paste di. Bisa nggak, Pak? Pakai apa? Pakai Paint. Pakai Paint boleh. Itu pengedit apanya? Untuk mengedit gambarnya. Ya, boleh pakai Paint boleh. Iya, print screen langsung pindah ke Paint. Print screen pindah ke Paint juga boleh, sama saja. Jadi banyak pilihan Bapak Ibu ya. Di crop dari situ, Pak. Di crop dari situ boleh. Boleh. Boleh banyak pilihan, silahkan. Nah, nanti diskusi saja Pak Ibu ya. Kan punya grup ini juga ya. Grup tersendiri lah Bapak Ibu kan di MGMP. Ya boleh sambil diskusi. Atau Japri dengan Bapak Ibu yang lain. Kalau ada kesulitan silahkan. Terkait dengan teknis di luar ini ya. Teknis dalam mengembangkan, pengetikan sebetulnya. Dalam membuat LKPD-nya. Begitu. Baik, sampai di sini Bapak Ibu. Masih ada yang mau disampaikan? Iya. Oke. Terima kasih Bu Muniatus. Ya, makasih Bu. Sama-sama, Pak. Selain saya siapa tadi? Pak Momon. Pak Momon. Oke, Pak Momon, Pak Yakob. Ya, Pak Yakob. Pak Momon, siapa lagi sisanya tadi? Satu lagi Bu Suci. Lambang apa? Suci apa? Bu Puja. Puja, Bu Puja. Bu Puja. Halo Bapak Ibu, bisa dengar suara saya? Saya keluar barusan. Baru bisa dengar, Pak. Oh iya. Saya putus. Terdampar kata. Iya. Jadi tertendang dari grup ini. Terakhir saya sampai mana tadi yang masih bisa disimak? Sudah tuntas sampai snapping tool sudah ya? Snapping tool. Sudah. Sudah sampai paste ke Microsoft Word-nya ya? Baik. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau disampaikan kembali? Oh ya, untuk nama tugasnya, yang ketiga kan tugasnya LKPD ya. Tulis saja begini nama filenya di MS Word ya. LKPD misalnya, LKPD bidang miring. Pak Yoyo gitu. Jadi ada namanya LKPD bidang miring Pak Yoyo. Titik kan Microsoft Word. Pak Yoyo. Dan seterusnya. Kemudian LKPD gerak vertikal ke bawah. Ibu siapa gitu ya yang milih itu. Jadi saya ulangi, tugasnya itu hanya 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama tugas membuat peta pikiran atau mind map, itu sudah semua. Yang kedua upload video rekaman, beri nama ya. Misalnya GLB Pak siapa gitu ya. Atau misalnya gerak parabola Pak Momon begitu ya. Nah, itu untuk video. Untuk LKPD-nya, LKPD gerak parabola Pak Momon gitu ya. Jadi jelas namanya sehingga mudah untuk penamaan file ketika di download oleh saya. Izin Pak, boleh bertanya Pak? Silahkan. Ini dengan Pak siapa?
Pak. Ya, Oh, Pak Yakob, baru silakan Pak bergabung, Yakob. Pak. Ya. Silakan. Ya, maaf Pak, baru pulang dari Dinas Pendidikan. Oke, tadi, Pak. terima kasih Pak Yakob. Jadi ingin yang saya tanyakan, apakah LKPD dengan video rekaman itu boleh sama, Pak? Maksudnya? Misalnya saya kan dapat LKPD-nya gerak parabola. Iya, Apakah iya. dalam videonya harus sama atau gimana? Videonya harus gerak parabola, Pak Yakob. Oke, siap. Makasih, Pak. Makasih. Jadi pertama Pak Yakob Tanyakan rekam dulu gerak parabola, Iya. analisis tracker, baru bikin LKPD-nya atau basis. Siap. Makasih, Pak. Makasih. Jadi ringan itu linear gitu ya. Tapi Ya. kalau misalnya banyak waktu luang, Bapak Ibu boleh coba-coba yang lain, silahkan. Cuma yang diwajibkannya itu saja satu, yang menjadi kewajibannya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Masih ada yang lain Bapak Ibu, silahkan. Pertanyaan ataupun usulan, tambahan boleh silahkan. Pak, saya mau tanya Pak, Bu Siti Pak. Bu Siti, silahkan Bu Siti. Iya. Tadi kan Bapak mengatakan untuk jarak itu tadi jarak lintasan ya Pak. Misalnya ditulis di kertas dengan jarak 30 cm. Oh iya, terima kasih Bu lintasan. Siti. Itu pada saat membuat rekaman ya? Iya, Pada Pak. saat membuat rekaman. Ya Pak, saya ulangi lagi Bapak Ibu. Pada saat membuat rekaman, satu, kamera harus stabil, tidak boleh goyang. Yang kedua, dianjurkan gerakan dari kiri ke kanan ya. Misalnya untuk gerak parabola, gerak pada bidang miring, kemudian GLB dari kiri ke kanan. Kecuali gerak vertikal ya, itu silakan, itu kan hanya vertikal saja. Kemudian harus ada marker atau penanda. Paling tidak ada 2. Boleh pakai lakban warna hitam misalnya. Jarak penanda kan tidak tahu ya, diukur. Jadi buat penanda pada background-nya, kemudian diukur jaraknya berapa, tentukan. Misalnya saya ingin membuat jarak penandanya 30. Tempelkan, diukur 30 sudah. Kemudian ditulis di kertas. Di kertas, warna putih, kertas. Tulis pakai spidol, jaraknya. Itu adalah jarak antar penanda. Jarak antar 2 lakban. Gitu. Atau jarak antara 2 titik pada spidol misalnya. Tandanya bebas ya. Mau pakai spidol boleh, mau pakai lakban boleh. Kasih tahu jaraknya, misalnya jarak antara 2 lakban itu 30 cm, tulis saja 30 cm. Dan masuk ke wilayah rekamannya, sehingga terbaca oleh yang menyaksikan videonya. Ada informasi, oh itu jaraknya 30 cm. Begitu. Bisa diikuti Bu Siti. Kemudian gini Pak, kalau misalnya kita masukkan ke tracker, apakah masih kita melakukan kalibrasi? Misalnya contoh kemarin kan misalnya panjangnya 1 meter. 4, ya, kemudian apakah harus 1 meter? Oh begitu. Ya, kemarin memasukkan 1 meter karena memang jarak yang sebetulnya 1 meter Bu. Tapi kalau Ibu membuat jarak antara penandanya 30 cm, nanti pada saat kalibrasinya 0,3 meter sesuai yang aslinya. Sekali lagi itu jarak antara 2 penanda, bukan panjang lintasannya. Iya Pak. Oh iya, Jarak antara 2 penanda. Boleh juga Usul juga Pak. Boleh juga penandanya itu lintasannya boleh diukur lintasannya. Kasih tahu saja panjang lintasannya sekian sentimeter. Boleh usul apa Bu Siti? Silakan usulannya. Enggak Pak, Bu Heni Pak. Oh Bu Heni. Pakai Bu Heni. mistar aja. Pakai mistar bagus kayu juga. Boleh. Mistar kayu. Kayunya disimpan, terekam di dalam rekamannya itu bagus. Di dalam itu. Kasih tahu saja itu mistar kayu panjangnya berapa totalnya. Boleh. Jadi tanda itu boleh. Yang penting ada informasi jarak sesungguhnya. Boleh pakai titik di spidol, boleh pakai lakban, boleh pakai mistar. Bebas silahkan. Yang penting ada penanda yang terekam di dalam video yang memberikan informasi jarak sesungguhnya untuk dilakukan kalibrasi nanti pada saat analisis menggunakan tracker. Begitu Bapak Ibu. Masih ada lagi Bapak Ibu? Nah, jangan khawatir kalau ada kendala, Bapak Ibu bisa ketikkan di forum diskusi ya, di sesi 5 berarti ya. Forum diskusi sesi 5 dan juga kalau misalnya slow respon dari kami misalnya, boleh juga di WA, chat di WA. Kadang-kadang kalau belum dibuka diskusinya oleh saya kan tidak terbaca apa yang didiskusikan di sana gitu ya.
Kalau belum sempat buka forum diskusinya. Masih ada Bapak Ibu? Silahkan. Yang mau disampaikan. Cukup mungkin ya? Tinggal praktik Bapak Ibu ya? Tinggal praktek. Tinggal Iya, praktiknya Bikin nanti prakteknya pakai untuk pikonnya nanti hari Senin itu yang pertama menampilkan videonya gitu ya. Yang kedua menampilkan analisisnya, cara menganalisisnya didemokan. Yang ketiga presentasikan LKPD-nya. Nanti kita kritisi bersama, kita lengkapi gitu ya. Supaya nanti mudah-mudahan menggiring siswa berinquiry, memahami topik yang dimaksud. Begitu Bapak Ibu ya. Sehingga menjadi produk bersama. Berarti untuk GLB yang presentasi 4 orang gitu ya. Untuk bidang miring yang presentasi nanti berikutnya 4 orang lagi yang berbeda. Jadi semua dapat giliran untuk presentasi. Siap Bapak Ibu? Insyaallah. Siap, Pak. Siap. Nah, nanti untuk benda-bendanya yang mau dipakai itu silakan kreativitas Bapak Ibu ya. Mau memilih benda apa, misalnya apakah bola pingpong, bola tenis, kertas yang diremas-remas. Backgroundnya mau pakai dinding, mau pakai layar, mau menggunakan layar. Halo, apakah terdengar Bapak Ibu? Dengar, Pak. Terdengar. Barusan ini ada koneksinya kurang bagus katanya. Ada informasi di ininya, di aplikasinya. Boleh menggunakan layar dinding, boleh pakai papan tulis, backgroundnya boleh, silahkan bebas Bapak Ibu ya. Yang penting jangan lupa penandanya. Bapak Ibu mungkin dalam merekam perlu bantuan seorang, jadi berdua. Yang satu merekam, yang satu menggerakkan bendanya, gitu ya, mengeksekusinya. 2 orang, silahkan kerjasama. Iya. Gitu. Baik Bapak Ibu, masih ada yang mau disampaikan? Pak, pembagian tugas tadi Pak di pos Pak. Ya, nanti untuk pembagian tugasnya saya share di grup WA. Filenya di-share di grup WA. Kemudian bagi yang terkendala jaringan atau terlambat juga gabung, insya Allah rekamannya segera saya upload juga di grup WA. Bisa disimak kembali apa saja yang disampaikan dari awal tadi. Ya, terima kasih Pak. Baik. Masih ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita saja. Siap. Ya Pak. Sudah jelas ya? Jelas Pak. Jelas, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah ini bergabung semangat di sini. Tinggal siap-siap praktik secara mandiri, manfaatkan waktunya ya di sela-sela waktu senggangnya Sabtu Minggu. Nah, nanti Senin tinggal presentasinya dan perbaikan-perbaikannya begitu. Baik, terima kasih. Kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soni. Selamat sore. Sore, Terima kasih Pak. Pak Soni. Terima kasih